Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika, kembali dengan serial Proof edisi yang ke 33, 34, ketiga lah kayaknya. Oke. Kemarin kita sudah menunjukkan bahwa semua bilangan asli itu bisa dituliskan melalui sistem desimal ya. Meskipun sebetulnya ketika kita dikenalkan dengan bilangan, si sistem desimal itu diperkenalkan sebagai bilangan itu sendiri. Padahal sistem desimal itu cuma nama dari bilangan ya. Nah, kalau Anda melakukan hal yang serupa seperti kemarin, Anda juga bisa menunjukkan bahwa semua bilangan asli bisa dituliskan sebagai barisan angka 1 dan 0 saja, yakni sistem biner ya. Atau pakai 3 simbol, 4 simbol, terserah Anda mau berapa simbol. Semua bilangan asli bisa dituliskan dalam sistem K buah simbol. Dengan K simbolnya terserah Anda yang pilih seperti apa. Oke, nah beberapa hal yang diperkenalkan kepada kita secara tidak langsung, misalkan kalau kita punya bilangan 2 digit dengan bilangan 3 digit, lebih besar bilangan 3 digit. Kenapa? Ya, misalkan 1, 2, 3, 4 ini lebih besar dari 901 misalkan, atau 987. Kenapa? Oke. Ini kan cuman nama aja kan sebenarnya. Tapi saya juga jadi berpikir-pikir waktu belajar bilangan pertama kali, gimana caranya kita menginternalisasi informasi-informasi ini. Yang sebetulnya kalau kita teliti lebih lanjut, bukan hal yang obvious ya. Ini cuman nama bilangan aja. Dua-duanya nama bilangan ya. Nah, cuman penamaan bilangannya cukup konsisten sedemikian sehingga ketika lebih banyak simbol yang dipergunakan, maka bilangannya lebih besar. Gitu ya. Oke, untuk sampai ke sini kita akan tunjukkan dulu bahwa kalau kita punya bilangan desimal dengan K buah digit, jadi misalkan kita punya, biasanya kita tulis sebagai sifat aja ya. Sifat. Kalau kita punya bilangan dengan K buah digit, nah ini yang kemarin ada typo, bisa diperbaiki. Ini kurang dari 10 pangkat K dan lebih besar dari 10 pangkat K-1. Untuk setiap K seperti ini ya. Oke, kita akan buktikan. Yang mudah mungkin yang arah ke sebelah sini ya. Oke. Jadi A1, A2, AK. Oke. Ini kan Ini kan nama dari A1 kali 10 pangkat K-1 dan selanjutnya ya. Maka ini berdasarkan definisi itu bisa kita lihat ini lebih besar sama dengan A1 0 ini ya. Oke, di dalam menyimpulkan ini kita harus cukup hati-hati bahwa kita tahunya hal ini itu bukan karena kebiasaan kita ya. Kebiasaan kita yang mengetahui misalkan 1, 2, 3, 4, 5 itu lebih besar dari 1, 0, 0, 0 ya. Bukan gitu. Atau oke lah. Biar lebih jelas. Ini kan sama dengan A1 kali 10 pangkat K-1 ditambah A2 kali 10 K-2 sampai AK. Nah, masing-masing ini kan lebih besar atau sama dengan 0. Berarti si bilangan yang ini tuh masih lebih besar dari A1 kali 10 pangkat K-1. Dan sebagai perjanjian, kita selalu menggunakan bilangan yang paling kirinya itu bilangan yang tidak 0. Nah, karena ada 9 simbol, 10, 0, 1 sampai 9, yang paling kecil adalah 1,
Berarti ini lebih besar sama dengan 1 kali 10 pangkat K-1. Jadi benar ya. Untuk kata samaan yang kiri pernyataannya benar. Oke. Untuk yang kanan kita akan pakai induksi ya. Untuk membuktikan sudah direkam? Sudah. Akan digunakan induksi matematika. Oke. Pertama, kita cek untuk K sama dengan 1. Oke. A1 itu bisa di antara 1, 2, sampai 9. Dan berdasarkan penamaan 1 sampai 9 ini, A1 ini kurang dari 10 pangkat 1. Kurang dari 10. Jadi benar ya untuk K sama dengan 1 bahwa bilangan yang hanya terdiri dari 1 buah digit kurang dari 10 pangkat 1. Ya. Oke, asumsikan benar untuk N, K sama dengan N. Asumsikan benar. Untuk M lah. Ya. Sekarang untuk M plus 1. Kalau kita punya bilangan A1, A2, AM plus 1 ini. Oke. Ini kita tulis di sini deh. Biar leluasa. A1, A2, AM plus 1. Ini itu si A1-nya pengennya oke. Ini ini sama dengan A1 0 ditambah A2 oke. Yang ini ada M digit, yang ini juga ada M digit. Oke. Nah, ini berdasarkan definisi ini A1 kali 10 pangkat M. Oke. Dan yang ini adalah bilangan yang terdiri dari M digit. Nah, menurut hipotesis induksi, pernyataan benar untuk bilangan yang terdiri dari M digit. Artinya apa? Artinya kalau kita punya bilangan dengan M digit, dia akan strictly kurang dari 10 pangkat M. Jadi, yang ini, menurut hipotesis induksi, dia kurang dari 10 pangkat M. Oke. Nah, si A1 ini sebesar-besarnya dia adalah 9. 9 kali 10 pangkat M ditambah 1 kali 10 pangkat M. Pakai hukum distributif, 10 pangkat M-nya difaktorkan, jadi ini sama dengan 10 pangkat M tambah 1. Berarti kita berhasil menunjukkan bahwa bilangan dengan M plus 1 buah digit kurang dari 10 pangkat M plus 1. Berarti pernyataan kesamaan yang sebelah kanan ini benar untuk setiap K. Ya, untuk setiap K. Berapapun banyak digitnya, dia selalu terletak di antara 10 pangkat K-1 dan 10 pangkat K. Oke, nah konsekuensinya tadi bahwa sesuatu yang kita sudah internalisasi saking terbiasanya kita berurusan dengan bilangan, kita sudah tidak lagi
mempertanyakan kenapa demikian, yakni bahwa kalau kita punya bilangan yang satu digitnya lebih banyak dari yang lain, maka yang digitnya lebih banyak lebih besar, ya. Nah, bisa-bisa aja sih kita memberikan penamaan yang enggak konsisten gitu. Kadang-kadang kalau digitnya lebih besar, dia lebih kecil atau gimana gitu ya. Tapi kita beruntung sudah mengenal bilangan desimal yang cukup mengena di intuisi kita, lebih banyak digitnya, lebih besar bilangannya. Oke. Jika M lebih besar dari N, maka bilangan yang terdiri dari M digit lebih besar dari bilangan yang terdiri dari N digit. Oke, kita akan buktikan bukti untuk M-nya sama dengan N plus 1. Nah, tadi untuk M-nya sama dengan N plus 1, kita tahu A1, A2, AN plus 1 ini lebih besar sama dengan, menurut tadi kesamaan yang barusan kita buktikan, kalau ada N tambah 1 buah digit, dia lebih besar sama dengan 10 pangkat N. Ya. Dan 10 pangkat N itu akan strictly lebih besar dari bilangan yang terdiri dari N digit. Oke. Nah, jadi bilangan dengan N plus 1 buah digit lebih besar dari bilangan yang terdiri dari N buah digit. Jadi bilangan dengan N plus 1 digit lebih besar dari bilangan dengan N digit. Oke. Nah, jika M-nya sama dengan N plus K gitu, ya. Bilangan dengan N plus 2 digit lebih besar dari bilangan dengan N plus 1 digit. Dengan N plus 3 digit lebih besar lagi. N plus 4, N plus 5, sampai N plus K. Ya. Jadinya, ya. Jadi ini, bilangan N tambah K digit lebih besar dengan bilangan N tambah K min 1. Kalau kita lakukan terus-menerus, ini akan lebih besar dari bilangan N tambah 1 digit. Bilangan dengan N digit. Ya. Oke. Jadi kita beruntung bilangan kita sistem desimal masuk akal. Semakin banyak angkanya, semakin besar bilangannya. Dan itu enggak bukan sesuatu yang remeh ya sebetulnya. Anda bandingkan aja dengan sistem Romawi gitu. Oke. Ini misalkan D ini lebih besar dari 8 ya. Padahal ini cuman pakai 1 huruf, ini pakai 4 huruf ya. Nggak obvious ya. Makanya susah berurusan dengan bilangan Romawi. Lebih-lebih kalau kita melihat operasi penjumlahan dan perkalian ya. Gimana caranya mengalihkan dan menjumlahkan dengan menggunakan bilangan Romawi secara konsisten. Nah, mungkin ini kesempatan untuk mengajak kita juga berpikir ulang, kenapa
dengan algoritma yang diajarkan kepada kita di SD, perkalian seperti itu yang dilakukan itu benar hasilnya, atau penjumlahan dengan algoritma seperti itu benar hasilnya, ya. Nah, itu bisa kita coba pikirkan bersama-sama, ya. Ya, sudah dewasa kita semua sekarang, sudah saatnya berpikir, kenapa ini benar? Kenapa saya diajarkan algoritmanya seperti ini? Apakah bisa pakai cara lain? Ya, agar bisa pakai cara lain, mungkin kita perlu mengerti dulu, ya. Kenapa dengan melakukan apa yang kita lakukan ketika kita mengalihkan bilangan, itu hasilnya jadi benar. Nah, itu untuk bahan serial proof besok sepertinya. Oke, untuk sementara begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.